Hari ini saatnya pulang ke rumah pemberian mertua, lalu melaksanakan kegiatan rutin. Kembali ke kampus, aku dan Mas Eza berpamitan kepada Papa dan Mama. Kami izin pamit pulang, Pak, Mah, ucap Mas Eza, lalu mencium punggung tangan kedua orang tuaku secara bergantian. Iya nak, hati-hati, jawab Papa. Aku memeluk Papa dan Mama. Bunga pamit ya, Pah, Mah. Iya sayang, jawab Mama, lalu mencium pipi dan keningku. Kalau ada masalah, jangan lari, harus bisa diselesaikan baik-baik bersama suamimu. Belajar menghargai keputusan suami, dia imam dalam rumah tanggamu. Papa menasihatiku. Iya Pah, Bunga janji. Mas Eza tersenyum melihat ke arahku. Apa maksud dari senyumannya? Kami pun memasuki mobil, lalu segera meluncur. Aku sudah tidak sabar agar secepatnya tiba di rumah. Tak kenapa Mas Eza masih tetap menunjukkan senyumnya. Kenapa kamu senyum-senyum, Mas? Tanya aku ingin tahu. Pastinya senang banget dong, karena istriku kembali pulang ke rumah. Jawabnya sambil tetap tersenyum. Bohong kamu, Mas. Pasti ada arti lain di balik senyumanmu. Arti lain apa, Dek? Buktinya tadi kamu senyum-senyum saat Papa menasihatiku. Oh, lucu aja lihat wajah imut kamu. Gombal kamu, Mas. Kok gombal sih, Dek? Nyatanya kamu memang imut. Terserah kamu deh. Oh ya, Dek. Aku mau nanya nih. Boleh nggak? Iya, jawabku singkat. Gimana perasaanmu setelah tahu tentang isi hatiku yang sebenarnya? Biasa aja. Kamu pikir semudah itu aku mempercayaimu? Jadi, kamu gak percaya dengan perasaanku, Dek? Mas Eza tiba-tiba menghentikan mobilnya. Kenapa berhenti, Mas? Aku ingin tahu bagaimana cara membuktikan cintaku padamu. Aku harus ngapain, Dek? Apa yang harus aku lakukan supaya kamu percaya? Lupain aja deh. Jangan bahas itu lagi. Aku ingin secepatnya sampai di rumah. Ucapku mengalihkan pembicaraan. Tiba-tiba Mas Eza memegang kedua pipiku, lalu mendaratkan ciuman di bibirku. Aku sontak kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia lakukan. Bibirku dan bibirnya bersentuhan. Ciuman pertamaku terjadi begitu saja. Sesuatu yang belum siap kuberikan kepadanya. Dia telah merusak ciuman pertama yang aku bayangkan dan impikan selama ini. Ternyata tidak seindah yang kuharapkan. Kenapa harus seperti ini? Tamparanku tepat sasaran di pipi kanan Mas Eza. Au, dia mengerang kesakitan sambil memegang pipinya. Tega kamu, Mas, ucapku. Tega kenapa sih, Dek? Kamu itu istriku. Gak ada yang salah dengan apa yang kulakukan. Dia seolah-olah membela diri. Kenapa tiba-tiba kamu melakukan itu? Aku ingin kamu tahu kalau cinta itu nyata. Aku sedih saat kamu bilang tidak percaya dengan ketulusan cinta yang kupunya. Itu salah satu bukti besarnya rasa cintaku padamu. Bukti kamu bilang, Mas? Ciuman kamu anggap sebagai bukti cinta? Itu nafsu kamu. Kalau memang bukan bukti cinta, kenapa aku baru sekarang melakukannya setelah kamu tahu tentang perasaanku? Itu tanda rasa sayang padamu, Dek. Kenapa kamu susah banget untuk percaya padaku? Karena sebelumnya, kamu sudah membohongiku. Aku berbohong karena cinta, Dek. Bukan berbohong untuk kejahatan. Dia tetap bersikeras dan merasa tidak bersalah. Stop. Aku mau pulang. Mau istirahat di rumah. Ciuman pertama aku telah dirusak olehnya. Kenapa dia tidak sabar menunggu sampai diriku benar-benar siap? Aku mengharapkan ciuman pertama yang indah dan romantis. Penuh dengan hati yang berbunga-bunga. Karena merasa sangat bahagia melakukannya dengan suami impian. Dia telah merusak semuanya. Menggagalkan khayalan dan impianku tentang makna ciuman pertama. Kenapa dia selalu mengobrak-abrik hati dan perasaanku? Aku harus bagaimana? Sekarang diriku sangat kesal dan malu memandang ke arahnya karena kejadian itu. Seperti biasanya pagi ini, Mas Eza mengantarkanku kuliah. Hari ini juga jadwalnya mengajar di kelasku. Aku diam 1000 bahasa selama dalam perjalanan menuju kampus. Tetapi dia tiba-tiba membuka pembicaraan.
Kamu masih marah ya, Dek? Marah kenapa? Tanya aku ketus. Marah karena kejadian kemarin. Kenapa sih dia harus mengungkit kejadian itu? Malu. Udah lupain aja, jawabku. Tapi kenapa kamu diam aja? Gak apa-apa, lagi malas ngomong. Balasku berbohong. Maaf ya kalau menurut kamu kejadian kemarin salah. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Sebelum kamu benar-benar siap, aku akan tetap sabar menunggunya. Kenapa sikapnya membuatku merasa bersalah? Aku udah bilang lupain aja. Jangan dibahas lagi. Bahas yang lain aja. Oke, Dek. Sekali lagi aku minta maaf. Iya, Mas. Aku udah maafin. Ucapku sambil berusaha tersenyum. BTW, hari ini bahas materi tentang apa, Mas? Lanjutku untuk mengalihkan topik pembicaraan. Hari ini materinya tentang kas dan piutang. Kamu pasti masih ingat semua dong. Akuntansi mah, pelajaran favorit kamu waktu masih memakai seragam putih abu-abu. Iya, Mas. Senang deh lihat kamu kembali tersenyum. Aku tidak suka melihatmu sedih. Aku selalu merasa bersalah kalau kesedihan menghampirimu. Jangan sedih lagi ya, Dek. Tetaplah bahagia. Kita mulai semuanya dari awal. Yang lalu biarlah berlalu. Jadikan itu pembelajaran untuk kita. Aku akan selalu setia mendampingimu. Istriku yang cantik, imut, manis, tapi masih suka ngambek dan super manja. Hahaha. Dia tetap mengerti dengan sikapku yang masih labil dan sering marah-marah kepadanya. Bahagia banget ya ngatain aku suka ngambek dan manja. Tapi kenyataannya memang iya kok. Tapi aku tetap suka. Senyumnya seolah-olah menggodaku. Udah dong, jangan diulang-ulang lagi. Maaf istriku. Setelah tiba di kampus, Mas Eza menghentikan mobilnya. Aku pasti turun di tempat biasa. Sebelum turun dari mobil, aku sangat kaget melihat ke arah pintu gerbang kampus. Di sana terlihat tubuh tegap Dika sedang berdiri. Aku bingung. Mau apa lagi sih dia? Aku melihat perubahan di wajah Mas Eza. Aku juga gak ngerti, Mas. Jawabku. Kenapa dia selalu berusaha menemuimu? Terus terang aku cemburu, Dek. Padahal minggu kemarin aku sudah menolaknya. Mas Eza tampak kaget mendengar penuturanku. Itu terlihat dari wajahnya. Menolak? Maksudnya apa, Dek? Minggu kemarin dia mengutarakan isi hati dan perasaannya padaku, Mas. Apa? Suara Mas Eza meninggi. Iya, Mas. Tapi aku udah bilang tidak bisa membalas perasaannya dengan alasan sudah memiliki kekasih. Terus, reaksinya gimana? Itu dia, Mas. Dia gak peduli. Dia tetap ingin mendekatiku. Dan yang paling membuatku gak percaya, dia bilang kalau dia mau jadi yang kedua. Yang penting bisa sama-sama denganku. Gak bisa dibiarin nih. Kita harus nyamperin dia dan mengatakan yang sebenarnya tentang status kita. Mas Eza menghidupkan kembali mesin mobilnya dan berniat membawaku menemui Dika. Jangan sekarang, Mas. Aku belum siap. Aku mencoba meminta pengertian Mas Eza. Kenapa kamu harus menyembunyikan status kita, Dek? Sebelumnya aku sudah pernah bilang sama kamu, Mas. Aku belum siap jika teman-teman tahu kalau aku sudah menikah. Apalagi saat ini masih kuliah dan baru semester 1. Aku harap kamu bisa mengerti, Mas. Tapi sampai kapan, Dek? Dika itu tipe laki-laki yang tidak mudah menyerah. Aku gak rela kalau kamu sampai terpengaruh dan tergoda dengan sikap lembut dan perhatiannya. Ingat, Dek, kamu itu istriku. Tenang aja, Mas. Aku pasti bisa mengatasi semuanya. Sekarang aku mau nanya kamu, Dek. Bagaimana jika seandainya posisiku saat ini ada di posisi kamu? Tiba-tiba ada cewek yang mendekatiku dan punya perasaan padaku. Apa reaksimu, Dek? Pertanyaannya membuatku kaget. Kok kamu nanya gitu sih, Mas? Aku berusaha mengelak. Tolong jawab, Dek. Aku ingin tahu, apa kamu memiliki perasaan yang sama denganku? Sangat tidak rela jika pasangannya didekati, bahkan dicintai orang lain. Udah dong, aku gak mau kamu nanya itu. Tolong jawab, Dek. Aku makin bingung. Aku tidak pernah menyangka kalau Mas Eza menanyakan hal itu. Terus terang, aku sangat bingung harus memberikan jawaban yang seperti apa. Kenapa sih dia harus memberikan pertanyaan serumit itu? Masih banyak hal lain yang lebih mudah untuk dijawab.
Jawaban apa yang akan Bunga berikan kepada suaminya?